Selamat pagi dan selamat berjumpa di dalam ibadah PA hari ini lagi. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala, kita masuk di dalam doa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami dapat hadir lagi di dalam hadirat Tuhan untuk masuk di dalam ibadah PA hari ini. Kami mohon Tuhan hikmat marifat daripada Tuhan, supaya kami dibukakan akal budi kami mengerti firman Tuhan yang sebenarnya, kami dibukakan hati kami untuk menyambut firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami renungkan, yang sudah kami terima di dalam langkah-langkah hidup kami. Membawa kami hidup di dalam firman Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya nama Tuhan diagung muliakan. Dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan PA yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, ayat-ayat ini diberi judul Bangsa Asing sebagai Alat Murka Tuhan. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebelum membaca ayat 25, saya ingin mengajak membaca ayat 24 lebih dahulu. Jadi 24 dan 25 sekaligus. Ayat yang ke-24, sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan membusuk dan kuntumnya berterbangan seperti abu. Karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat yang ke-25, sebab itu menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya. Tangannya dilayangkan terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung gemetar dan mayat-mayat mereka seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semua ini terjadi, murka Allah belum surut dan tangannya tetap dilayangkan. Jumat yang lalu kita telah merenungkan 6 kata celaka. 6 kata celaka ini ditujukan kepada umatnya yang berbuat jahat. Mereka yang mengabaikan firman, tidak memperdulikan karya tangan Tuhan. Mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebagai akibat daripada perbuatan mereka, dikatakan ayat yang ke-24 tadi, sebab itu, ya,
mereka itu akan seperti 6 golongan manusia yang golongan orang itu seperti lidah api yang memakan jerami. Mereka bagaikan digambarkan seperti jerami yang dimakan oleh lidah api. Nah, seperti juga rumput kering yang habis lenyap dalam nyala api. Mereka semuanya akan habis lenyap karena perbuatan mereka yang jahat. Ya, mereka tidak ada sisanya apapun. Karena apa? Mereka akarnya saja busuk. Kalau mereka suatu ketika bisa menumbuhkan tumbuh dan berkuntum, berbunga, indah, itu pun untuk sementara waktu yang singkat. Mereka tetap akan lenyap. Tidak berbekas karena disambar api Tuhan. Itu ayat yang ke-24. Lalu ayat yang ke-25. Sebab itu kembali. Sebab itu. Kepada mereka juga ditujukan yang 6 golongan orang itu. Sebab itu. Menyalalah murka Tuhan terhadap umat-Nya. Mereka 6 golongan orang itu adalah umat Tuhan. Tangan Tuhan dilayangkan terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung gemetar dan mayat-mayat mereka seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya tetap dilayangkan. Saudara-saudara, kalau tadi ayat 24 bagaikan jerami, bagaikan rumput kering yang dibakar habis, itu dalam bentuk murka Allah, celaka yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Maka ayat 25 ini Tuhan berkata bentuk celaka yang lain, yaitu Tuhan mengulurkan tangannya, ya, dia mengulurkan tangannya dan di dalam marahnya murka Tuhan, di dalam murka Allah Tuhan mengulurkan tangannya, melayangkan terhadap mereka 6 golongan orang itu tadi. Mereka sekalipun umat Tuhan, tetapi mereka berbuat jahat, tidak memperdulikan Tuhan, mereka dipukul oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan marah dan memukul umat-Nya, dikatakan gunung-gunung gemetar dan mayat-mayat mereka seperti kotoran di tengah jalan. Nah, dikatakan bahwa gunung-gunung itu gemetar. Terjadi suatu gempa yang dahsyat. Kita melihat kalau gempa terjadi, orang yang di dalam rumah akan buru-buru cepat-cepat meninggalkan gedung, keluar, saking takutnya terhadap gempa yang terjadi itu. Apalagi gunung ini dikatakan gemetar, goncangannya begitu luar biasa, sangat menakutkan saat itu. Dan kemudian akibatnya terjadi banyak orang yang menjadi korban, meninggal, mati. Mereka mayatnya dikatakan bergeletakan di tengah jalan, bagaikan kotoran yang ada di tengah jalan.
Artinya banyak yang ditempa oleh murka Allah ini. Mereka mati bergelimpangan di tengah jalan. Banyak bilangannya. Ya. Dan semuanya itu terjadi. Itu belum menyurutkan murka Allah terhadap orang yang berbuat jahat. Nah, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 29. Ia akan menaikkan panji-panji bagi bangsa yang dari jauh dan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan segera datang dengan cepat. Ayat 27, tak seorang pun di antaranya yang lelah, tak seorang pun yang tersandung. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya, tidak terputus tali kasutnya. 28, anak-anak panahnya sudah ditajamkan dan semua busurnya sudah dilenturkan. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. 29, aumannya seperti singa betina, seperti singa muda. Mereka mengaum, mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang dapat melepaskan. Ini kedahsyatan daripada murka Allah dalam bentuk yang lain dari yang ditulis ayat 24 tadi. Di sini dikatakan Tuhan yang melayangkan tangannya, gunung-gunung gemetar, mayat-mayat bergelimpangan di tengah jalan. Belum cukup. Murka Allah belum susut, belum surut. Maka ayat yang ke-26 dikatakan, Dia akan menaikkan panji bendera ke atas untuk bangsa yang ada di tempat yang jauh. Dan Dia akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Siapa mereka? Musuh-musuh Bani Israel, Bani Yehuda. Musuh dipanggil oleh Tuhan dari ujung bumi. Dipanggil dari jauh, dipanggil untuk datang. Sesungguhnya mereka, musuh itu akan segera datang dengan cepat. Mereka yang dipanggil, mereka akan bergegas mendatangi Israel, mendatangi Yerusalem, Yehuda. Saudara-saudara, mereka yang datang, musuh yang datang, seorang pun tidak ada yang lelah, tidak ada yang tersandung, tidak ada yang terlelap, tidak ada yang tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya, bersiaga, tidak terputus tali kasutnya. Mereka begitu perkasa, begitu banyak bilangannya. Ya, mereka datang ramai-ramai ke Yerusalem, ke Yehuda. Ya, musuh itu datang, dipanggil oleh Tuhan untuk menaklukkan bangsa Israel dan Yehuda ini, umat Tuhan ini. Nah,
Mereka datang dengan perkasa. Dikatakan ayat yang ke-23, anak panah pun sudah siap dilepas. Nah, kuda-kuda kereta mereka itu banyak jumlahnya. Bagaikan auman singa betina dan singa muda, mereka mengaum. Wah, datangnya sekaligus dan banyak. Beramai-ramai mereka menuju untuk menaklukkan Yerusalem dan Yehuda. Saudara-saudara, dan kita tahu akhirnya Yerusalem dan Yehuda ditaklukkan dan mereka ditawan, mereka dibawa dalam pembuangan. Di sana mereka menderita. Ya, seperti yang dikatakan pembacaan ayat sebelumnya, Jumat yang lalu. Orang kaya kelaparan, orang miskin kehausan. Mereka sangat menderita. Dunia orang mati mengangahkan mulutnya untuk menelan mereka. Yerusalem menjadi sepi. Kemeriahannya yang ada dulu lenyap. Sunyi, sepi sekarang ditinggalkan. Karena penduduknya ditawan oleh musuh. Ini bentuk celaka yang berikutnya. Ya. Hukuman Tuhan tiba. Kalau itu datang, tidak ada satupun yang dapat menahannya. Tidak ada satupun yang dapat melawannya. Murka Allah itu luar biasa bila datang. Ya, ini yang dikisahkan dari ayat 26 sampai 29. Terakhir ayat 30. Pada hari itu mereka akan meraung terhadapnya seperti laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, terlihat hanya gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Pada hari itu, ya, umat Tuhan akan meraung ketakutan mereka terhadap laut yang datang menderu. Pasukan lawan itu datang bagaikan laut yang menderu. Jika orang memandang bumi, terlihat hanya gelap karena debunya, karena kena kereta berkuda yang membuat debu tanah itu berterbangan menutupi terangnya langit, cahaya langit. Ya, begitu dahsyat keadaannya. Nah, itu yang terjadi. Kapan? Pada hari itu. Disinilah kita melihat pada hari itu. Pada hari itu, atau dengan kata lain, pada hari Tuhan, ya, pada hari Tuhan, pada hari Tuhan, itu memang di satu sisi terlihat atau kita melihat adanya hukuman Allah yang begitu dahsyat terjadi.
seperti yang kita lihat ini. Mereka yang menolak Tuhan, mereka yang tidak memperhatikan, tidak memperdulikan firman Tuhan, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan karya tangan Tuhan yang luar biasa. Mereka yang berbuat semau sendiri, berbuat dosa, berbuat salah, tapi sering tidak disadari hal itu atau tidak diakui mereka bersalah di hadapan Tuhan. Mereka mendatangkan murka Allah pada hari Tuhan. Pada hari itu hukuman Tuhan itu datang menghukum mereka. Dahsyat, luar biasa, menakutkan. Banyak yang mati, bergelimpangan mayatnya di tengah jalan. Ini satu sisi daripada hari Tuhan. Tetapi hari Tuhan itu, di balik itu mengandung satu pengertian bahwa di balik hukuman Tuhan ada anugerah, ada kasih Tuhan. Tuhan menghukum, ya, karena bersalah, karena berdosa. Tetapi Tuhan menghukum sebetulnya ada dalam hati Tuhan merindukan dengan hukuman yang diberikan kepada umatnya yang berdosa, membuat mereka sadar bahwa mereka berdosa. Tuhan menginginkan dengan hukuman itu mereka sadar dan mereka balik kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi di sisi lain juga mengandung pengertian bahwa anugerah Tuhan itu melebihi hukumannya Tuhan berikan. Jika kita berbuat dosa, kita dihukum oleh Tuhan, begitu menderita. Tetapi jangan lupa, kalau kita bertobat, kita sadar, kita balik meninggalkan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita balik kepada Tuhan kita. Di situ tetap tersedia kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kapan? Pada hari Tuhan. Ya, ada anugerah Tuhan. Ayat 30 ini ditutup dengan di dalamnya terselip atau terkandung ada anugerah Tuhan di balik murka. Kapan kita bisa mendapatkan anugerah Tuhan? Kalau kita meninggalkan yang jahat. Kalau kita meninggalkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita kembali ingat pada Tuhan. Kita kembali ingat pada karya agung tangan Tuhan. Di situ tersedia anugerah kasih Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Nah, sebagai ayat penutup, kita baca Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Saya akan menutup PA hari ini dengan ayat ini. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak beranjak darimu. Dan perjanjian damai sejahteraku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Tuhan selalu siap dengan kasih anugerah Tuhan buat kita. Tuhan selalu siap memberikan damai sejahtera,
kepada umatnya. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita berdosa sekalipun, sadarlah, insaflah, dan bertobatlah. Kasih Tuhan tetap terbuka. Tangan Tuhan yang penuh kasih itu tetap terbuka buat kita untuk mendapatkan belas kasihannya. Ya, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami menyadari seringkali kami berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Tuhan, melupakan karya agung Tuhan. Tuhan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu mendatangkan murka Allah di dalam hidup kami. Bapa yang di surga. Sebab itu, dengan firman yang kami dengar, kami renungkan ini. Bawalah kami Tuhan, meninggalkan kehidupan dosa dan salah. Untuk balik kepada Tuhan, dan memperhatikan dan mempedulikan firman Tuhan. Mempedulikan karya agung tangan Tuhan. Tuhan, supaya kami beroleh belas kasihan Tuhan di hadapan Tuhan. Untuk memperoleh kasih anugerah Tuhan. Untuk memperoleh damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kami ini lagi. Tuhan, bentuk kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.